مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Di doa ini ada yang menarik. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi katakan ada 7 golongan yang dimana di hari kiamat seluruh manusia kepanasan, tapi mereka dalam keadaan mendapatkan kesejukan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah. Di sini kan dibilang wa adzillani tahta dzilli arsyik yauma la dzilla illa dzilluk. Ya Allah, naungilah saya di bawah naungan arsy-Mu. Di bawah naungan arsy-Mu. Yauma la dzilla illa dzilluk, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Ada hadis riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat Allah memberikan naungan kepada mereka, naungan kesejukan. Di saat seluruh manusia kepanasan dengan sinar matahari, mereka ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia mendapatkan naungan di yaumil kiamah. Asalkan dia betul-betul adil dalam melaksanakan jabatannya yang Allah Ta'ala telah amanatkan kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak adil, maka dia akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, imam yang adil ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kalau ada pemimpin yang adil maka dihormati, dimuliakan. Anzilun nasa manazilahum, kata Nabi. Posisikanlah manusia sesuai pangkat mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Kanzus Surur wan Najah, itu disebutkan riwayat juga diriwayatkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir tahun 470 Hijriah, meninggal 161 Hijriah, dalam kitab Al-Gunya. Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin", ada 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. Yang pertama, da'watu shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa sampai menjelang dia berbuka. Makanya lagi berpuasa itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya mustajabah. Yang kedua, imam adil, doanya pemimpin yang adil. Itu doanya tidak ada hijab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam adil. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Orang yang dizolimi itu doanya mustajabah. Di situ Nabi sebutkan imam adil. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultanu zillullah fi ardih." Pemimpin itu adalah naungan keamanan Allah yang Allah letakkan di dunia. Jadi pemimpin itu dalam hukum Islam itu penting. Sampai dikatakan di Zubat dikatakan, wa fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma jara baina sahabi anhu naskutu wa anhu wa ajra istihadi nuthbitu. Dalam Zubat disebutkan wajib bagi manusia harus memiliki pemimpin. Kenapa? Karena kalau tidak ada pemimpin bisa rusak, tidak ada yang mengatur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap kali keluar ke kota Madinah, tidak pernah itu Madinah kosong dari pemimpin. Pasti dilantik seorang pengganti untuk menjadi pemimpin di Madinah. Itu luar biasa, visioner, ya, pemikiran beliau jauh ke depan. Berangkat keluar kota Madinah harus ada pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Makanya fardun 'alan nasi imamun yunsabu, wajib bagi manusia pemimpin yang diangkat, yunsabu. Nah, pemimpin yang adil dalam sejarah Islam ini banyak. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, jumlahnya pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam sejarah Islam. Di antaranya ada kitab berjudul Ad-Durarul Kaminah. Ad-Durarul Kaminah disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah.
Di dalam kitab tersebut beliau ceritakan salah satu ilustrasi seorang pemimpin yang adil. Nama raja berasal dari negeri Afrika, Mali. Sekarang namanya Mali. Namanya Malik Mansa Musa. Malik Mansa Musa. Nah, ini pemimpin yang luar biasa adil. Itu disebutkan beliau ini termasuk orang yang menghafal Al-Quran, hafizul Quran. Juga sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal. Kemudian ahli tahajud, ahli sholat malam. Dan tercatat dalam sejarah dunia, beliau termasuk manusia yang paling kaya di dunia. Belum ada rekor manusia yang paling kaya seperti beliau. Bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab sejarah seperti kitab Ad-Durrul Kamina, beliau ini saingan dengan Nabi Sulaiman, saingan dengan Qarun. Beliau hidup di masa setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Runtuhnya Daulah Abbasiyah 656 Hijriah. Setengah abad setelahnya muncul beliau. Namanya Mansa Musa. Beliau punya kerajaan itu mulai dari Nigeria sampai ke Kongo, sampai ke Gambia. Jadi Afrika dulu dikuasai oleh beliau. Beliau punya ayah namanya Raja Abu Bakar II. Itu hilang ketika melakukan perjalanan ekspansi ke wilayah Laut Atlantik. Hilang, tidak ada kabar. Akhirnya dilantik beliau menjadi raja. Namanya Malik Mansa Musa. Nama beliau mulai populer ketika melakukan perjalanan ibadah haji. Beliau membawa rombongan sebanyak 60.000 orang. Kemudian ada 12.000 pelayan. Ada 12.000 pelayan. Yang luar biasa, setiap dari mereka itu membawa emas 2 kilo. Dari masing-masing ini masih anak buahnya bawa emas 2 kilo. Plus dengan onta masing-masing dibawa, yang onta itu memikul emas. Karena hasil kekayaan Raja Mansa Musa ini adalah 2, az-zahab wa milhun. Sumber daya alamnya yang jadi hasil kekayaan kerajaan beliau itu adalah emas dan garam. Beliau punya gunung emas, sehingga dikalkulasi kekayaan beliau kalau dihitung-hitung yang terdata itu sekitar 400 miliar dolar. Kurang lebih 5.000 lebih triliun di zaman itu. Makanya beliau melakukan perjalanan ibadah haji sampai di Mesir. Setiap kampung yang beliau lewat bangun masjid. Dibangun masjid. Beliau memberikan sedekah setiap perjalanan beliau. Dari Mali menuju ke kota Makkah. Dan yang tercatat dalam sejarah, beliau pernah menyumbangkan ketika sampai ke Mesir, beliau sumbangkan ke Mesir di waktu itu yang menguasai Daulatul Mamalik. Daulatul Mamalik. Beliau sumbangkan 15 ton emas. Dikasih cuma-cuma sedekah kepada kerajaan Daulatul Mamalik dengan masyarakatnya 15 ton emas. Sampai ke Makkah beliau melakukan ibadah haji. Beliau ingin membangun universitas di Mali. Dan beliau cinta terhadap ilmu. Akhirnya beliau membawa seluruh ulama-ulama yang ada di Makkah yang terbaik untuk dibawa ke Mali. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, beliau membelinya semua dengan emas dan dipindahkan ke Mali. Maka sempat terjadi peradaban yang besar di negara Mali, bukan di kota, di negara Mali. Namun akhirnya peristiwa tersebut terdengar oleh orang-orang Eropa, orang-orang Prancis khususnya. Mereka kaget mendapatkan berita tentang ada seorang raja yang tiba-tiba muncul dengan kekayaan yang luar biasa, dengan emas yang berlimpah. Maka ini orang-orang Eropa, khususnya Prancis ini, mereka membuat hubungan bilateral perdagangan. Sama kayak Indonesia, VOC itu kan awalnya perdagangan, pura-pura, padahal itu siasat. Awalnya bisnis. Lama-kelamaan hal ini terjadi juga di kerajaan Islam yang ada di Mali. Lama-kelamaan mereka menjajah dan mereka merampas kekayaan Afrika. Sampai sekarang Afrika dikenal sebagai negara miskin. Benua Afrika itu termasuk benua yang miskin. Padahal benua yang paling kaya itu Afrika. Kenapa? Karena orang yang paling kaya di dunia yang tercatat dalam sejarah manusia adalah Mansa Malik Musa.
Ya, Malik Manza Musa, beliau punya kekayaan sekitar 400 miliar dolar di zaman itu. Di zaman itu. Ini contoh seorang raja yang adil. Beliau memperhatikan masyarakatnya, bersedekah kepada fuqara wal masakin dan membangun sekolah-sekolah untuk pendidikan kaum muslimin. Kemudian yang kedua yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dari muda sudah taat kepada Allah sampai meninggal. Ini Allah sebutkan di surat Al-Kahfi tentang sosok pemuda. Iz awa fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini ceritanya Ashabul Kahfi. Allah sebutkan para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebut di Al-Qur'an syuyukh, orang tua-tua? Kenapa Allah sebutkan ini dipuji-puji para pemuda? Karena kalau sudah tua taat wajar. Sudah tua, Imam Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, man balaga, Imam Ali mengatakan man balaga arba'in walam yaglib khairuhu syarrah falyatajahhaz ilan nar. Orang yang sudah menginjak usia 40 tahun tapi kebaikannya kalah dengan kejahatannya, maka dia sudah memesan tempat di dalam neraka. Artinya sudah tua, ya sudah saatnya untuk bertobat. Ada kitab namanya Tanbihul Muqtarrin, disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Di situ ada bab tentang usia 40. Bab khusus tentang usia 40. Beliau ceritakan para sulaha, orang-orang soleh di zaman beliau sekitar tahun 898 973 Hijriah. Orang-orang soleh di zaman beliau ketika sudah menginjak usia 40 tahun, kasur dilipat. Kasur dilipat. Sajadah dihamparkan. Sajadah dihamparkan. Apa yang dia lakukan? Itu mereka ibadah di atas sajadah di tengah malam, sambil mencucurkan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu usia 40 tahun disebutkan. Itu rata-rata kaum solihin yang hidup di zaman saya, kata Abdullah Syaroni, kalau usia 40 tahun kasur dilipat. Kalau zaman sekarang kasur tambah beli yang baru. Sajadah justru dilipat. Dia tidur terus padahal sudah satu langkah kaki, kata beliau Abdullah Syaroni, orang yang sudah menginjak usia 40 tahun itu sebenarnya satu langkah kaki di akhirat, satunya di dunia. Artinya sebentar lagi mau melangkah. Makanya usia 40 tahun mereka gunakan totalitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya. Maka betul beliau katakan, Sayyidina Ali mengatakan man balaga arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarra falyatajahhaz ilan nar. Orang yang sudah menginjak usia 40 tahun namun kejahatannya lebih banyak, lebih mengalahkan kebaikannya, maka dia telah mengambil tempat di dalam neraka, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Oleh sebab itu, ketika pemuda dia taat, maka dia berbeda dengan orang tua. Pemuda ini punya dorongan untuk melakukan maksiat lebih besar daripada orang yang sudah tua. Di saat itu dia bisa mengendalikan itu dorongan yang ada di dalam jiwanya untuk taat kepada Allah, maka Allah muliakan para pemuda dan memberikan apresiasi kepada mereka. Disebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pujian kepada para pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi pemuda yang hebat banyak di dalam sejarah Islam. Di antaranya syawahid, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk contoh pemuda yang hebat karena yang menyatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan apa? Ma fata ila Ali wa ma saif ila dzul fiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali bin Abi Thalib dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Zulfikar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kecil beliau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya
beliau itu diberikan gelar karramallahu wajha. Ulama-ulama hadis sering menyebutkan gelar beliau karramallahu wajha. Allah memuliakan wajahnya. Artinya Allah memuliakan wajahnya. Kenapa Allah memuliakan wajahnya? Ada dua alasan yang biasa dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, beliau seumur hidup tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah. Sampai disebutkan ibunya namanya Sayyidah Fatimah bintu Asad, ketika lagi mengandung Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian berjalan di Ka'bah. Pada waktu itu Islam belum ada, Islam belum hadir, sehingga Ka'bah itu dulu dipenuhi oleh patung berhala. 300 lebih patung berhala ada di Ka'bah. Yang luar biasa, mereka buat patung, satu patung bentuk Nabi Ibrahim. Dibuat patung Nabi Ibrahim lagi main judi. Auzubillah. Nabi Ibrahim dibuat patung lagi main judi. Ini Sayyidah Fatimah binti Asad waktu jalan di depan Ka'bah yang di situ banyak berhala, tidak sengaja kalungnya jatuh. Kalungnya jatuh persis di hadapan berhala. Maka otomatis kalau mau mengambil, menunduk. Padahal tidak ada maksud untuk menundukkan kepala kepada berhala. Tujuannya menunduk untuk mengambil kalung. Di saat mau mengambil, mau menunduk mengambil kalung, dalam perutnya Imam Ali meninju perut ibunya, sehingga tidak jadi untuk menunduk. Kenapa? Karena tidak boleh, ya, ibunya Sayyidina Ali itu dia menunduk di depan berhala. Padahal bukan niat untuk menyembah berhala, niat mau ngambil kalung, tidak bisa dipukul dari dalam, tidak jadi ambil, dibiarkan. Itu kenapa disebut karramallahu wajha, Allah muliakan wajahnya, karena beliau punya wajah tidak pernah digunakan kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan gelar karramallahu wajha karena beliau seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah melihat aurat, dijaga, dididik oleh Rasulullah SAW. Sampai disebutkan ketika perang Khandaq, beliau duel dengan Amr bin Abdul Wud, seorang kesatrianya kaum Quraisy, kaum musyrikin. Ini kalau duel tidak pernah kalah. Terjadi duel antara Amr bin Abdul Wud dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Di saat duel tidak sengaja tersingkap ini lututnya sampai ke pahanya Amr bin Abdul Wud, terbuka dalam keadaan duel. Sayyidina Ali tutup mata. Makanya setelah itu Sayyidina Ali langsung memotong dari bagian bawah ke atas. Ketika terpotong, maka aurat tersingkap, Sayyidina Ali tutup mata, tidak mau lihat auratnya. Dalam keadaan lagi berperang. Jadi aurat sendiri saja beliau tidak pernah lihat, bagaimana aurat yang lain. Makanya diberikan gelar karramallahu wajha, Allah memuliakan wajahnya. Saya baca di kitab Ta'lim Muta'allim, ada kitab tentang adab belajar dan adab mengajar, namanya Ta'limul Muta'allimi. Disebutkan dalam kitab tersebut, di antara hal yang membuat hafalan kita menjadi rusak, hafalan menjadi sulit menghafal, ya, hafal doa sulit, sudah hafal tertukar-tukar, ya. Masuk kamar mandi, Allahumma barik lana, salah. Ya. Mau makan, alhamdulillah, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, saya punya kawan pernah tuh ceramah, habis ceramah kan doa. Mungkin sudah lelah, capek, dia baca doa masuk kamar mandi. A'udzubillahi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Amin, semua amin. Amin tapi bingung. Ini hafalannya rusak. Kenapa? Di antaranya sebab kalau buang air besar jangan melihat kotoran. Kalau orang melihat kotoran, lihat sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang menjijikkan, melihat sesuatu yang mendatangkan dosa, melihat sesuatu yang buruk, yang tidak baik, maka itu akan menghalangi orang untuk bisa menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa dipraktekkan. Bisa lihat sekilas saja. Mungkin kalau mau siram, ya ini kan ilmu, ya. Mau siram ya sekilas saja, takut terlihat padahal siram belum tuntas. Ini jadi juga kurang ajar juga. Maksudnya lihat sekilas itu bisa dipraktekkan. Sekilas. Yang merusak hafalan
dia lihatnya lama, apalagi pakai analisa lagi. Oh, itu dia warna kuning. Oh, warna ada. Itu dia rusak itu. Al-Quran lari, hadis lari, kalamnya ulama lari, gak bisa masuk. Kenapa? Karena yang masuk Al-Quran wa hadis wa kalam ulama cahaya, nur. Nur itu gak boleh masuk di tempat kotor. Nur itu hanya bisa berada di tempat yang bersih. Bersih akalnya, bersih matanya, bersih hatinya, bersih lidahnya. Maka itu Allah akan berikan cahaya di dalam sanubarinya. Itu. Yang merusak hafalan juga membaca batu nisan. Orang yang sudah meninggal, pergi kuburan dia baca. Itu juga merusak daripada hafalan, dan ini disebutkan banyak di dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang ketiga, yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia rindu kalau keluar masjid pengen balik ke masjid. Dan ini kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidillah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa aqamas salata wa ataz zakat, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ada riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, Muhammad bin Isa Tirmizi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, dalam kitab sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah." Kalau kalian melihat seseorang terbiasa di masjid, ya'tadul masajidah, satu riwayat masjidah, riwayat yang lain yata'ahadu. Artinya orang tersebut terbiasa di masjid. Fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi apa sallallahu alaihi wasallam? Saksikanlah bahwa orang tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmizi lainnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla, siapa yang salat, man shalla, siapa yang salat, fi jamaah, dalam berjamaah, arba'ina yauma, selama 40 hari. Jadi salat berjamaah selama 40 hari. Yudrik takbiratul ula, selama sholat 40 hari itu dia mendapati takbiratul ihramnya imam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kutibat lahu bara'atani, dicatat baginya 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, orang tersebut terbebas dari neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Ini sulit, 40 hari, artinya berturut-turut. Ya. Ada seorang tabi'in disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ahmad Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Ada seorang tabi'in bernama Sayyid Ibni Musayyib. Itu beliau sholat di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak pernah telat sholat berjamaah. 40 tahun di Masjid Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah bikin sekali, udah alhamdulillah. Ya. Satu kali, artinya satu kali kita sudah usaha dari awal sholat sampai seterusnya. Kita biasa buat di pesantren itu, buat lomba. Ayo supaya bisa 40 hari. Tidak boleh telat takbiratul ihram imam. 40 hari pasti banyak yang gagal. Ada yang sudah 38 lewat, 67 lewat. Kenapa? Karena ini mahal. Karena Nabi memberikan jaminan, kutibat lahu bara'atani, dijamin baginya 2 kebebasan. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa ketika berkhutbah di hadapan kaumnya, ini kaumnya menangis. Ini disebutkan dalam kitab tafsir namanya Durul Mansur, Tafsir bil Ma'thur, yang disusun oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Itu disebutkan beliau berkhutbah, kaumnya semua menangis. Akhirnya ada yang bertanya, wahai Nabi Musa, apakah ada di dunia ini orang yang lebih alim daripada engkau? Nabi Musa mengatakan tidak ada, karena beliau Nabi. Ternyata Allah Ta'ala mewahyukan,
menyatakan bahwa ada yang lebih alim daripada engkau, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka di saat Allah nyatakan demikian, muncul cinta dalam hatinya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Akhirnya mengajak seorang murid namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini keturunan Nabi Yusuf. Ini salah satu nabi. Jadi nabi, ada yang nabi Allah pilih, ada yang nabi proposal. Jadi Yusha bin Nun ini, Nabi Harun termasuk nabi yang Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah tolong ini jadikan nabi. Baru Allah lantik jadi nabi. Kalau Nabi Musa dan lainnya memang Allah pilih. Tapi kalau Nabi Yusha bin Nun sama Nabi Harun, kalau kita baca Al-Quran, itu permintaan Nabi Musa. Jadi ada nabi yang diproposal, ya, proposal kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilantik jadi nabi. Nah, Yusha bin Nun ini memang keturunan nabi. Yusha punya ayah namanya Nun. Ini disebutkan dalam tafsir namanya Tafsir Jami'ul Bayan, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Jadi dia punya nasab Yusha bin Nun, Nun bin Afrathim, Afrathim bin Yusuf, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Ada yang luar biasa lagi dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini seorang wanita, suaminya Nabi, anaknya Nabi, kakeknya Nabi, saudaranya Nabi. Dia punya suami Nabi, dia punya ayah Nabi, dia punya kakek Nabi, dia punya saudara Nabi, dia punya anak juga Nabi. Itu wanita kalau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah namanya Leah. Leah ini punya suami Nabi Ayub. Nabi Ayub, kemudian dia punya saudara Nabi Yusuf. Dia punya ayah Nabi Yakub. Dia punya kakek Nabi Ishak. Dia punya anak Nabi Zulkarnain. Nah, dia punya ayah Nabi, punya kakek Nabi, punya saudara Nabi, punya anak Nabi. Namanya Leah atau Rahmah kalau bahasa yang disebutkan dalam kitab sejarah namanya Rahmah. Kalau bahasa Ibrani namanya Leah. Satu makna, ya, Leah dan Rahmah. Nah, ini mendapatkan naungan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dapat naungan di yaumil qiyamah. Yang berikutnya yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah adalah rajulun da'at imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seseorang laki-laki yang ketika diajak oleh wanita cantik yang punya pangkat dan jabatan berzina, dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pernah ceritakan di Masjid Al-Muhajirin. Ada seorang namanya Syabul Miskin, pemuda minyak kesturi. Namanya julukannya Syabul Miskin, pemuda minyak kesturi. Kenapa dinamakan pemuda minyak kesturi? Karena dari badannya itu memunculkan aroma minyak kesturi, padahal tidak pakai minyak wangi. Itu dikisahkan beliau ini seorang pemuda yang tampan, yang gagah. Satu ketika beliau ini profesinya adalah tukang sepatu. Ada seorang anak hakim cantik, dia jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Akhirnya dia buat siasat bagaimana biar saya mau panggil berzina. Panggil utusan menemui pemuda tersebut, dia bilang ini anak hakim memerintahkan engkau untuk memperbaiki sepatunya, ada di dalam kamar. Karena dipikir ini satu pekerjaan, ya beliau masuk sampai di kamar, ternyata sudah dibuat siasat. Dikatakan kepada para pelayannya, kalau ini pemuda masuk kalian kunci dari luar. Kunci dari luar. Dia masuk, ternyata dari luar sudah dikunci. Sampai masuk ke dalam kamar, ternyata dalam kamar dari luar sudah dikunci oleh pelayan-pelayannya, sudah ditinggalkan. Dia lihat sepatu mana, ternyata wanita itu sudah berdandan, wanita cantik, anaknya hakim di situ ceritanya. Dia sudah berdandan, sudah pakai minyak wangi. Dia bilang, saya mau ajak engkau kita berhubungan, kita berzina. Wajahnya pucat, ini pemuda soleh. Dia takut. Kemudian wanita ini bilang, kalau kau tidak melayani permintaanku, aku akan melapor kepada ayahku seorang hakim dengan tuduhan engkau datang kemari mau memperkosa saya. Karena sekarang bukti engkau ada di kamar saya. Kalau engkau tidak mau, saya lapor seperti itu. Kalau engkau mau, saya bebaskan. Bingung dia.
Akhirnya dia bilang, sudah, dia cari akal bagaimana menghindar dari maksiat tersebut. Dia bilang, kalau begitu iya saya akan layani, tapi ini kan saya kotor, pakaian kotor, badan ini kotor, saya minta izin dulu bersih-bersih, mandi dulu. Di mana kamar mandi? Nah, itu wanita kasih tunjuk, ada kamar mandi di kamar, itu kamar mandinya. Pergi ini pemuda masuk ke kamar mandi, bingung dia mau menghindari daripada maksiat berzina. Dia cari akal bagaimana ini biar terhindar dari perzinahan. Akhirnya sudah buntu ini, dia punya akal, sudah pas lagi rasa buang air besar. Mohon maaf, dia berak, buang air besar, kemudian kotorannya diusapkan ke seluruh tubuhnya. Diusapkan ke seluruh tubuhnya, setelah itu dia keluar, menemui wanita tersebut. Wanita tersebut lihat, ini orang gila, bau busuk, ya selera hilang, lihat orang dengan penuh kotoran. Sudah keluar kamu, keluar, diusir. Dia alhamdulillah, saya selamat dari perzinahan. Ternyata di langit malaikat bingung. Ta'ajjabatil malaikatu bi fi'li hadza syab. Malaikat terheran-heran, bagaimana ini pemuda dia menghindar dari dosa dengan cara yang luar biasa seperti ini. Ini pemuda fakir miskin, dia lari ke rumahnya dalam keadaan penuh kotoran. Dia mandi, tidak punya sabun, tidak punya alat pembersih. Dia mandi, kotoran masih ada baunya. Akhirnya dia menangis, dia bilang, ya Allah, dalam munajatnya, ya Allah, ini kalau saya keluar kerja pasti semua orang jijik karena bau busuk, berarti saya tidak bisa cari nafkah. Ini aroma bau busuk dari kotoran masih ada menempel di tubuhku. Sambil beliau menangis tertidur, dalam tidurnya Allah perintahkan malaikat Jibril khusus turun ke dunia menemui pemuda tersebut. Di dalam mimpinya ini pemuda tersebut didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Syab, wahai pemuda, Allah mengucapkan salam kepadamu. Dan seluruh malaikat di langit, ta'ajjabat al-malaikatu, semua malaikat di langit mereka terheran-heran dengan apa yang kau lakukan. Menghindari maksiat sampai rela mengusapkan kotoran ke seluruh tubuhmu, itu luar biasa. Maka sekarang Allah perintahkan saya untuk memberikan kemuliaan kepadamu. Maka kau berbaringlah, berbaring, kemudian malaikat Jibril mengusap dia dari kepala sampai ke ujung kaki. Maka ketika terbangun dari tidurnya, tadi aroma kotoran itu berubah menjadi minyak kasturi yang paling wangi. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka Allah akan mengganti khairan minhu, Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik daripada itu. Meninggalkan karena takut melakukan maksiat, Allah akan ganti lebih baik daripada itu. Akhirnya sampai beliau meninggal dunia, itu kuburannya memunculkan aroma minyak kasturi. Orang-orang kampung mengenalnya dengan Ibnul Attar, anak daripada minyak wangi, Ibnul Attar. Itu. Kenapa demikian? Karena dia rela meninggalkan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, walaupun caranya itu cara yang kita anggap jijik. Tapi lebih jijik berzina daripada kotoran itu diusapkan ke dalam tubuh, diusapkan ke tubuh kita. Maka Allah berikan kemuliaan. Kemudian yang berikutnya, sisa 2 yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah. Yang berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga Nabi kasih kias, tangan kanan yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ini namanya sadaqatus sir. Namanya sadaqatus sir. Jadi amal baiknya disembunyikan. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi dapat mematikan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilustrasi orang yang melakukan amalan tersebut adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain kurang apa lagi amalannya? Beliau tuh salat dikalkulasi oleh Imam Zahabi bahwa beliau punya ibadah salat yang wajib dan sunnah jika dihitung itu sampai 100 rakaat per hari. 1000 rakaat per hari. Bukan 100, 1000 rakaat, 1000 rakaat per hari. Tapi yang uniknya setiap malam beliau bersedekah secara sembunyi-sembunyi di kota Madinah. Beliau memikul sendiri gandum. Habis salat, dipikul sendiri itu gandum. Kemudian gandum itu diletakkan di depan pintu fuqara wal masakin. Sehingga pada zaman beliau hidup di kota Madinah gak ada orang kelaparan.
Tidak ada fuqara wal masakin. Kenapa? Kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Mereka bangun pagi mau sholat subuh, buka pintu sudah ada gandum di depan, tapi tidak tahu siapa yang kasih. Sampai pada akhirnya Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu meninggal dunia. Di saat beliau meninggal dunia, di saat itulah banyak orang kelaparan. Maka ketahuan ternyata selama ini yang memenuhi kebutuhan mereka adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Ini luar biasa sadaqatus sir. Yang terakhir, yang ketujuh adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sendiri. Fafadat aina, kemudian bercucuran air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mendapatkan naungan di hari kiamat. Contoh ilustrasi orang yang sering menghabiskan waktu untuk zikir, ada seorang ulama namanya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ini marganya Jamalul Lail. Artinya apa? Indahnya malam hari. Kenapa marganya Jamalul Lail, indahnya malam hari? Karena beliau gunakan waktu malam itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, beliau sudah sampai mencapai magam, kalau membaca satu ayat itu bisa seperti orang membaca setengah juz Al-Quran. Satu ayat beliau ulang-ulang. Beliau maknai satu ayat dari solat sunnah ba'da isya. Beliau baca satu ayat diulang-ulang sampai mendekati subuh. Setiap hari satu ayat ganti. Dan lamanya itu seperti orang membaca setengah juz Al-Quran. Dan beliau menghindari membaca Al-Quran di saat berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Beliau tidak mau baca Al-Quran di saat berpuasa, karena beliau katakan ma'ahla wa ma'asyuhda wa la ahla sukara wa la syuhda min tilawatil Quran. Saya tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih manis daripada madu, daripada gula, seperti membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Beliau kalau saking nikmatnya membaca Al-Quran, setiap hari tidak lepas baca Al-Quran, beliau punya air liur itu seakan-akan terasa seperti madu, karena saking nikmatnya. Sehingga ketika bulan suci Ramadan, dalam keadaan berpuasa, beliau hindari membaca Al-Quran di waktu tersebut, karena khawatir ludahnya ini berubah rasanya menjadi madu dan tertelan, maka batallah puasa, karena bukan ludah tapi madu. Kenapa bisa demikian? Karena dari kecil mereka tidak pernah berpisah daripada Al-Quran. Ini yang Imam Haddad gambarkan, humul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fil qarani. Mereka adalah sekelompok kaum yang setelah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berbahagia ketika hidup di dunia dan meraih anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dan hidup mereka tidak pernah terpisah dengan Al-Quran, yaitu hidupnya para sulaha dan kaum solihin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sulaha, dengan para aulia, para solihin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana li ta'luqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.